Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pemerintah Indonesia dinilai lambat dalam mengetes COVID-19 jika dibandingkan dengan negara lain. Ini yang menyebabkan kita tidak tahu seberapa banyak sebenarnya jumlah kasus COVID-19 di luar sana. Banyak yang mengatakan bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia undertested dan juga underdetected. Nah, sebuah penelitian bahkan memperkirakan bahwa jumlah sebenarnya di luar sana adalah 17 kali lebih banyak daripada yang diumumkan oleh pemerintah setiap harinya. Bahkan pemodelan tim matematika dari Institut Teknologi Bandung memperkirakan bahwa di awal April ini ada 8.000 hingga 12.000 kasus sebenarnya dari COVID-19 di luar sana. Dan ini hanya bisa dideteksi oleh pemerintah sebanyak 1.790 kasus positif per hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto hari ini bahwa kita ada 1.790 kasus atau naik 113. Ada mungkin sedikit notice begitu kenapa setiap hari kita naiknya di angka 100-an, 110, 120. Apakah memang ini adalah jumlah kebetulan kita ada penambahan kasus 100-an ataukah memang kemampuan kita dalam mengetes kasus COVID-19 di luar sana? Ini ada datanya, kita bisa lihat bersama-sama. Di bawah sendiri pemirsa adalah tanggal 28 Maret. 28 Maret ada 6.266 spesimen yang diteliti oleh sejumlah lembaga, sejumlah lab yang ada di Indonesia. 29 Maret ada 6.534. Artinya dari 28 sampai 29 Maret kita mengetes hanya 268. Sementara kalau misalnya kita naik lagi sampai dengan 30 Maret ada 6.663. Artinya dari 29 Maret ke 30 Maret kita hanya mengetes 129 spesimen per hari. Nah, bagaimana dengan dari tanggal 30 ke tanggal 31? Hanya 114. Dan baru hari ini pemirsa kita lumayan agak-agak tinggi begitu, 6.777 di tanggal 31. Sementara per 1 April ada 7.193 spesimen. Artinya dalam 24 jam terakhir kemarin kita meneliti 416 spesimen. Ini adalah kecepatan atau speed dari spesimen yang diteliti di Indonesia. Bahkan 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu hanya 100 sekian spesimen yang diteliti dalam 1 hari. Kita bandingkan dengan negara-negara lainnya. Saya ingin mengambil contoh beberapa negara lain. Korea Selatan yang begitu agresif. Ini adalah data dari sekumpulan negara-negara berdasarkan kementerian atau organisasi kesehatannya bahwa ini adalah per 13 Maret lalu. Korea Selatan 15.000 per hari dengan populasi 51,8 juta. Tentu saja jumlah ini bisa meningkat dikarenakan ini adalah data per 13 Maret, mohon maaf. Sementara Jepang 6.000 per hari. Australia 10.000 per hari. Kemudian Filipina 300 orang per hari dan sekarang sudah naik menjadi 1.000 orang per hari. Kemudian Taiwan 2.450 orang, itu bukan ribu tapi orang per harinya. Sementara Indonesia kita lihat tadi ada 100-an, kemudian 24 jam terakhir adalah 400 sekian kasus per hari. Kita sangat tertinggal bahkan jika dibandingkan dengan Filipina, apalagi jika dibandingkan dengan Singapura dan juga Korea Selatan yang bisa belasan ribu spesimen per hari yang bisa mereka teliti. Saya ingin mengupdate terlebih dahulu dari kasus yang kita tahu pemirsa sampai dengan hari ini bahwa ada 1.790 kasus positif, 9 pasien dalam 24 jam terakhir sembuh, artinya total orang yang sembuh mencapai 112 pasien. Yang meninggal bertambah 13 sehingga menjadi 170 orang. Ini adalah jumlah yang diumumkan oleh pemerintah. Tapi apabila kita melihat pemodelan dari tim matematika dari Institut Teknologi Bandung, kita akan lihat grafiknya bersama-sama bahwa di awal April ini tim pemodelan matematika ITB Bandung memprediksi sebenarnya di luar sana ada 8.000 hingga 12.000 kasus. Dan tentu saja dikarenakan tes kita yang begitu lambat kita tidak bisa mengcapture atau mengetahui secara pasti jumlah yang ada di luar sana. Di akhir Mei 2020 tim dari ITB memprediksi ada 60.000 kasus. Kalau misalnya menggunakan pace pertambahan kasus yang sama antara awal Maret lalu sampai dengan hari ini yang diumumkan oleh pemerintah. Bisa saja hal ini meleset, tapi kita juga tidak bisa membantah karena rendahnya tingkat tes kita, sehingga kita tidak tahu jumlah sebenarnya di luar sana berapa. Banyak juga atau sejumlah ODP dan juga PDP keburu meninggal duluan sebelum hasil tesnya keluar. Nah, ngomong-ngomong soal tes, ada 3 tes sebenarnya. Selama ini kita tahu ada PCR dan juga rapid test. Namun pemerintah membuka opsi
untuk tes yang ketiga yang bernama TCM. Kita akan lihat terlebih dahulu tes PCR yang sering kita sebut sebagai swab test ini menggunakan usapan lendir dari hidung ataupun tenggorokan, deteksi RNA dari sampel yang dikumpulkan, dan butuh waktu beberapa jam sampai beberapa hari untuk bisa mengetahui apakah seseorang itu positif atau negatif. Dan kita hanya punya 16 lab di Indonesia yang mampu kemudian untuk melakukan tes ini. Ini tes yang dilakukan oleh negara-negara dengan cepat, namun kita harus diakui Indonesia cukup lambat melakukan tes PCR ini, pemirsa. Untuk tes yang kedua adalah tes rapid atau tes cepat, begitu. Ini yang 1 juta alat rapid test didatangkan dari Tiongkok. Akurasi banyak ahli, banyak jurnal artikel mengatakan tidak terlalu tinggi, 85%, 90%. Dan ini bukan merupakan determinan akhir, bukan merupakan basis tunggal untuk menentukan apakah kasus itu positif atau negatif. Selain akurasi yang tidak terlalu tinggi, ini juga sulit untuk menjadi basis tunggal menentukan positif dan juga negatif. Digunakan sebagai screening awal untuk mengetahui seberapa luas sebenarnya tingkat persebaran COVID-19 di suatu daerah. Bahkan sering muncul kasus positif palsu ataupun negatif palsu dikarenakan akurasi yang tidak terlalu tinggi ini. Apabila kita melihat di layar kaca Anda, ini merupakan 3 daerah yang telah menerima bantuan berupa rapid test kit dari pemerintah. Dari 1 juta, pemerintah sejauh ini sudah mendistribusikan beberapa di antaranya. DKI Jakarta sudah menerima 100.000, Jawa Barat 22.000, Jawa Timur 18.400. Nah, berapa banyak yang sudah digunakan? Di DKI Jakarta baru 18.000 dari 100.000 test kit. Kemudian Jawa Barat ada 10.000 sekian dan Jawa Timur 2020. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah tes cepat molekuler atau TCM. Hampir sama metodenya dengan PCR atau swab test. Kelenjar yang diambil pun juga sama, yakni dahak ataupun kelenjar lendir di tenggorokan kita, di saluran pernafasan kita. Namun yang berbeda adalah cartridge-nya. Dan untuk Anda ketahui yang membedakan dengan PCR adalah cartridge-nya. Satu cartridge ini bisa berharga 55 sampai 88 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 juta. Menariknya, TCM ini biasa digunakan untuk mengetes tuberkulosis di seluruh dunia. Nah, biar bisa digunakan untuk mengetes COVID harus dimodifikasi sedemikian rupa, cartridge-nya diganti sehingga bisa dari tuberkulosis untuk mengetes COVID-19. Hasil lebih cepat daripada PCR yang bisa mencapai beberapa hari, yakni 45 menit hingga 2 jam. Nah, ini adalah tes TCM yang kemarin Ahmad Yuryanto mengatakan pemerintah Indonesia membuka opsi dikarenakan ada 132 fasilitas kesehatan yang sudah siap dan sudah punya alatnya untuk mendeteksi tuberkulosis, tinggal diganti dengan cartridge yang lain, kemudian bisa untuk mengetes COVID-19. Namun nanti kita akan membahas seberapa efisien dan juga akurat tes TCM ini sehingga bisa menggantikan PCR yang membutuhkan waktu cukup lama, yakni beberapa jam sampai dengan beberapa hari. Namun saya sekarang akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kang Emil, selamat malam, Kang. Selamat malam Mas Rory dan pemirsa dari Metro TV di seluruh Indonesia. Semoga sehat semuanya. Semoga sehat juga untuk Kang Emil. Saya ingin tanya terlebih dahulu terkait dengan rapid test, Kang, bahwa menurut data yang saya punya di Jawa Barat saat ini sudah dibagikan 22.000 alat rapid test dan sudah dilakukan tes untuk 10.597 orang. Seperti apa prosesnya, seperti apa hasilnya, Kang? Ya, yang pertama yang kita tuju adalah mendapatkan peta persebaran. Peta persebaran ini tidak bisa didapatkan tanpa kita melakukan tes masif, apapun bentuknya, bisa PCR, bisa melakukan rapid test, tadi TCM. Nah, Jawa Barat adalah provinsi pertama yang melakukan tes mandiri dengan PCR pada saat minggu-minggu pertama semua masih mengantri di Litbangkes Kemenkes pemerintah pusat. Kita beli sendiri dari Korea Selatan dan kita tes sekitar 500 selama seminggu. Nah, hasil PCR itulah yang menemukan 4 klaster persebaran, 2 di Bogor, 1 di Kabupaten Bandung Barat dan 1 di Karawang. Gelombang pertama ini juga yang menemukan Pak Bima Arya positif, Wakil Wali Kota Bandung dan Bupati Karawang positif. Nah, sekarang kami melakukan tahap kedua untuk menemukan peta persebaran
dilakukan melalui namanya rapid test yang dengan tes darah yang memang akurasinya maksimal 80%-an lah kira-kira. Saya koreksi, dari pemerintah pusat memang di drop 22.000, tapi sebelum itu beberapa hari sebelumnya kami mendapat bantuan dari Yayasan Buddha Suci sebanyak 25.000. Jadi jumlah yang dites oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui rapid test itu sebenarnya sudah mendekati 30.000 tes per hari ini. Dari 30.000 tes per hari ini didapatkan yang positif sekitar 520. Nah, 520 ini belum bisa kami jadikan confirm positif sebelum kami lakukan tes kedua melalui PCR. Jadi hari-hari ini kami akan melakukan PCR swab test kepada 520 yang secara screening oleh rapid test darah ditemukan sebagai positif, karena kami menemukan kasus rapid test ini juga bisa false positif, positif di rapid test ternyata negatif di PCR. Nah, sebelum kita umumkan resmi dengan transparan ke publik, kami akan melakukan tes PCR untuk memastikan dari 520 itu kira-kira betul-betul mana yang positif, mana yang false positif, kira-kira begitu. Kang Emil, target kami sebenarnya 100.000 ya untuk melakukan tes untuk seluruh Jawa Barat. Baik, Kang, dari 520 yang positif ini kemudian sambil menunggu hasil PCR keluar yang bisa memakan beberapa hari, apa yang kemudian protokol yang dilakukan untuk mereka? Ya, saya kira kepada yang positif adalah melakukan karantina diri di rumah atau di tempat yang kita anggap aman. Seperti halnya ada 300-an polisi di Sukabumi yang sedang bersekolah perwira, itu dilakukan isolasi diri di kompleks sekolahnya dengan skala besar, satu orang satu kamar, tapi di satu titik lokasi, kira-kira begitu. Yang lainnya dalam proses swab ini masih di rumah, karena rata-rata semua yang dilakukan swab test ini juga asimptomatik, Mas Rory. Jadi orang-orangnya terlihat sehat, tidak ada gejala, tapi dilakukan tes ternyata positif menurut rapid test. Maka sesuai protokol kita harus lakukan PCR, dan kalaupun dia tidak bergejala, memang tidak harus selalu ke rumah sakit, cukup isolasi diri di rumah dengan ketentuan yang ketat seperti dari WHO. Baik, Kang Emil, kita akan jeda terlebih dahulu. Namun kita melihat di lapangan pemberitaan juga bahwa bahkan orang yang sakit ketika diisolasi di rumah sakit bisa kabur. Apalagi orang yang asimptomatik dan harus isolasi mandiri. Bagaimana memastikan mereka comply dan juga mengikuti anjuran atau keharusan untuk isolasi mandiri tersebut, dan kenapa tidak membuat misalnya tersentralisir satu stadion atau satu lapangan khusus dibangun tenda untuk membuat tempat untuk isolasi tersentralisir di Jawa Barat. Nanti saya akan tanyakan ini Kang Emil. Kami harus jeda terlebih dahulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kang Emil, tadi dari apa yang Anda sampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat cukup one step ahead begitu jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, dikarenakan ketika kita hanya tersentralisir di Balitbangkes untuk tes PCR untuk mengetahui hasilnya, ternyata Jabar sudah punya lab serupa untuk bisa mengetahui sendiri begitu. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kemudian tidak membuat satu tempat yang tersentralistik di Jawa Barat untuk mereka yang diduga positif dari hasil rapid test yang dilakukan, Kang Emil? Ya, sebenarnya kita sudah lakukan. Jadi ada satu tempat di Cimahi, yaitu tempat BPSDM, tempat kita melakukan pelatihan sumber daya manusia untuk ASN, ada 600 kamar dan bungalow. Itu kita berikan untuk mereka yang positif confirm setelah PCR tapi asimptomatik. Karena kalau positifnya asimptomatik ada di rumah sakit, itu akan menghabiskan ruangan dan resources di rumah sakit. Jadi kita fokus yang di rumah sakit itu hanya confirm positif oleh PCR melalui rumah sakit yang asimptomatik di Cimahi. Nah, yang rapid test itu karena banyak kemungkinan false positif, kita harus pastikan dulu melakukan dengan cara PCR di hari-hari ini. Kami punya 4 lokasi, Mas Rory. Ada di Bogor, di Bekasi, 3 di Bandung. Insya Allah memadai untuk cepat mengetes 520 ini, mana yang confirm positif kita geser ke Cimahi kalau asimptomatik, kalau dia bergejala ke rumah sakit, dan mana yang ternyata negatif
tidak usah melakukan Baik. karantina diri seperti yang kita arahkan. Baik, saya ingin mengkonklusi sebentar, artinya ada 30.000 lebih orang yang sudah di rapid test dan 520 dinyatakan positif versi rapid test dan akan di follow up Versi dengan rapid test, tolong diklarifikasi. versi rapid test dan akan di follow up dengan PCR begitu ya untuk mengetahui positif atau negatifnya dikarenakan akurasi Dan dari PCR rapid ini test kami ini sudah tidak beli terlalu tinggi. 20.000 tes dari Korea melalui anggaran belanja daerah kami, di mana kami sudah diberi arahan agar proaktif, tidak menunggu semua drop dari pemerintah pusat. Saya punya channel sendiri tapi tidak di Cina tapi di Korea Selatan. Baik. Dan barangnya alhamdulillah sudah hadir. Nah, sehingga kita bisa melakukan tes masif juga tidak hanya oleh tes darah tapi juga melalui PCR sebanyak 20.000 dalam 14 hari ke depan. Baik, Kang Emil, saya ingin beralih sekarang ke subtopik yang lain ini terkait dengan mudik. Anda berkali-kali mengatakan kepada masyarakat, pikirkan ulang, jangan mudik terlebih dahulu begitu. Kemarin BPJT, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, sempat mengeluarkan surat edaran pembatasan orang keluar masuk wilayah Jabodetabek. Tapi ini dianggap sebagai usulan atau masukan begitu. Syaratnya adalah berdasarkan dengan peraturan pemerintah yang kemarin dikeluarkan, suatu daerah harus berstatus PSBB terlebih dahulu. Jawa Barat sudah mengajukan status PSBB belum, Kang Emil? Ya, saya kira itu sudah diajukan karena istilahnya kan berubah-berubah ya. Terakhir adalah PSBB, sebelumnya karantina wilayah. Karena kami karantina wilayah ini sudah kami ajukan dan saya sudah lakukan koordinasi yang diizinkan hanya namanya karantina wilayah parsial, yaitu RT boleh ditutup, RW, kelurahan maksimal sampai kecamatan. Tapi kalau PSBB sampai level kota dan provinsi, itu harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Kenapa saya mengkampanyekan jangan mudik dulu? Karena para pemudik ini rata-rata menurut data adalah milenial, sementara yang pasien-pasien PDP dan positif rata-rata usia senior dan usia lansia. Jadi kalau Anda ingin menyayangi orang tua, kakek nenek Anda, jaga diri dengan tidak mudik dulu. Dan ini kejadian Mas Rory, yang sekarang positif di Ciamis adalah usia 70 tahun, yang tadinya tidak positif, tiba-tiba dikunjungi oleh anaknya dari Jakarta, anaknya pulang kembali ke Jakarta, sekarang orang tuanya ini sekarang positif confirm dengan PCR COVID-19. Kemudian di Kota Bandung ada suami didatangi istrinya yang sudah tidak kerja lagi di Jakarta karena work from home, pulang ke Bandung, dites karena bergejala, dia juga positif. Nah, dua cerita Bandung dan Ciamis ini menunjukkan bahwa pergerakan mudik yang jumlahnya sangat besar ini punya potensi sebagai silent carrier, kira-kira begitu. Baik. Sehingga ini akan memperumit proses penelusuran kami yang sedang fokus pada mereka-mereka yang sehari-harinya ada di Jawa Barat. Ini Nah, adalah kalau alasannya ekonomi, mereka untuk pulang, pemerintah pusat sudah memberi jaminan, saya ikut rapat kabinet bersama Presiden dan para gubernur, bahwa jika KTP DKI itu ditanggung oleh Pak Anies, tapi kalau perantau tidak ber-KTP DKI tapi tinggal sehari-hari di DKI, itu hajat hidupnya selama 2-3 bulan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Baik. Harapannya mereka yang turun penghasilan dan pendapatan dan bingung hidupnya gimana di Jakarta, itu akan mendapat bantuan mayoritas pangan sehingga tidak ada alasan untuk pulang ke kampung halaman yang akan memperumit kami. Karena kalau kampung halaman statusnya jadi ODP, Mas Dori. Kalau ODP maka dia otomatis harus isolasi diri atau karantina mandiri selama 14 hari. Ini yang menjadi alasan kenapa sebaiknya orang tidak mudik dulu di suatu situasi seperti ini. Kang Emil, terima kasih atas penjelasan dan juga gambarannya yang Anda berikan. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, terima kasih sekali lagi. Kami akan kembali pemirsa dengan perbincangan. Kami sudah berusaha untuk mengundang Ahmad Yuryanto dari Kementerian Kesehatan dan juga juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19. Kami sudah mengundang Dirjen Yankes atau pelayanan kesehatan, namun pemerintah saat ini sedang rapat dengan DPR sehingga tidak bisa memenuhi undangan kami. Yang ingin kami tanyakan, kenapa kita tes COVID begitu lambat? Tapi nanti kita akan tanyakan kepada ahli kesehatan masyarakat Indonesia, kenapa pemerintah begitu lambat dan apa solusi yang bisa kita ambil. Kami akan kembali sesaat lagi. Kesehatan yang berada di daerah bersedia melakukan kegiatan tracing kasus dan telah berhasil. Oleh karena itu kita lakukan
kasus positif di tengah masyarakat, maka kita bisa melakukan isolasi dan Sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, YAKMI DKI Jakarta. Mas Hermawan, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Rudi. Mas, tadi sudah dipaparkan data bahwa dari hari ke hari tes kita paling banyak 24 jam terakhir itu sekitar 400 per hari. Sebelumnya hanya 100-an, kemudian bahkan ada 100 belasan begitu. Kemudian sebelumnya ada 200 spesimen yang dites. Kenapa pemerintah Indonesia lambat dalam mengetes COVID-19, utamanya dengan metode PCR, Mas? Kalau pertanyaan Mas Rory kenapa terlambat dari pemerintah, tentu pemerintah yang paling tepat untuk menjawabnya. Tetapi selaku profesi dan juga akademisi, kita sebagai masyarakat bisa membaca ini dari kenaikan pemeriksaan angka-angka seperti yang sudah disampaikan Mas Rory dan grafik yang ditayangkan. Nah, kalau kita lihat laju peningkatan COVID-19 di Indonesia, baik yang terkonfirmasi positif, yang meninggal dalam perawatan maupun yang PDP dan ODP, sebenarnya tidak bisa lagi dalam minggu ke-4 sekarang ini, memasuki awal April ini, kita tidak bisa lagi biasa-biasa saja. Kapasitas pemeriksaan kita minimal seharusnya sudah di atas 1.000 per hari. Apa sebab? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, mereka sudah melebihi 15.000 atau 16.000 kapasitasnya. Malaysia saja sudah lebih dari 16.000 per hari, dan dengan laju peningkatan yang terus-menerus, dengan potensi penyebaran kita yang sekarang masif hampir di seluruh provinsi di Indonesia, memang kapasitas kita sekarang bisa dikatakan tergolong masih minim sekali begitu. Mas Hermawan, kalau misalnya memang pemerintah yang harus menjawab, pemerintah saat ini sedang rapat di DPR, makanya nggak bisa bergabung di Prime Talk. Tapi apakah dari yang Anda ketahui, kita ini kekurangan reagen untuk memeriksa secara PCR dari spesimen-spesimen yang ada, atau kekurangan lab untuk mengetes ini, atau kekurangan sumber daya manusianya, Mas? Baik, pertama kita bicara labnya ya, atau kapasitas PCR kita. Memang yang bisa memastikan COVID-19 ini positif atau negatif itu terkait dengan ketersediaan RT-PCR. Ini sebuah metodologi, tetapi kalau kita melihat perjalanan kita menangani TB MDR atau multi-drug resistant, itu sebenarnya kita memiliki ada yang disebut dengan tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler ini dilakukan dan dikapasitasi banyak rumah sakit, ratusan di Indonesia, yang menurut hemat kami pun kalau pemerintah bisa mengoptimalkan ini, bagaimana mengalihfungsikan yang tadinya sebelumnya untuk mendeteksi TB, tuberkulosis, sekarang kita gunakan untuk COVID-19. Tentu mungkin tidak semuanya, tetapi dengan adanya kajian kewilayahan terkait dengan potensi epidemi ini, mungkin 132 rumah sakit yang sudah memang disiapkan oleh pemerintah bisa kita naikkan kapasitasnya, karena memang sebenarnya untuk tes cepat molekuler itu bisa dilakukan oleh rumah sakit sebenarnya. Kapasitas laboratorium yang ada di rumah sakit itu bisa. Pak Yuri dari juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 kemarin membuka opsi ini, dan targetnya adalah akhir pekan ini kita sudah bisa melakukan tes cepat molekuler ini. Yang tentu saja ini berbeda dengan rapid test. Untuk masyarakat atau pemirsa yang baru mendengar TCM ini, pemirsa, rapid test menggunakan darah, yang dites adalah imunoglobulin kita, sementara TCM hampir sama dengan PCR, namun menggunakan cartridge yang berbeda. Tadi saya sudah menyebutkan satu cartridge harganya bisa sampai 55 sampai dengan $80. Ini menurut laporan yang kemudian ditayangkan oleh The Jakarta Post yang saya kutip begitu. Tapi Mas Hermawan, seberapa akurat TCM ini untuk menggantikan PCR? Kalau penelitian terdahulu untuk pemeriksaan TB itu sekitar 86% ya. Untuk tuberkulosis ya? Iya, betul. Untuk angka 86% itu sebenarnya cukup tinggi dan cukup efektif sekali. Hanya saja kalau kita balikan ke pertanyaan Mas Rory semula, apa faktor kira-kira yang membuat lambat pemeriksaan kita? Di samping ketersediaan tes cepat molekuler ini, ada juga faktor SDM dan faktor sistem rujukan, Mas Rory. Nah, tentu dalam kondisi seperti sekarang, apalagi Presiden melalui Kepres nomor 11 2020 menetapkan kita dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka peran dari tenaga-tenaga yang ada di laboratorium termasuk kesehatan masyarakat itu harus dioptimalkan
sumber daya manusianya dicukupi, tetapi juga ada yang berkaitan dengan pengiriman sampel. Apakah di sini persoalan ini juga harus dilihat oleh teman-teman di pemerintah dan gugus tugas, seperti adanya pengiriman di seluruh Indonesia ini kan masih relatif ada di sekitaran Jabodetabek dan Jawa khususnya. Baik, saya akan jeda terlebih dahulu. Mas Hermawan, nanti saya akan menyapa Profesor David Handoyo Mulyono dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Dan kita tahu bahwa awalnya pemerintah mensentralisir pemeriksaan spesimen untuk PCR hanya di Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Kemudian diperlebar ke Lembaga Eijkman dan juga akhirnya ke Unair juga. Dan kemudian diperlebar lagi menjadi 16 lebih lembaga. Nah, salah satunya adalah Lembaga Eijkman. Nanti saya akan tanyakan kepada Lembaga Eijkman apa kendalanya sehingga pemeriksaan dengan metode PCR berjalan lambat di Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Profesor David Handoyo Mulyono, peneliti senior Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Prof. David, selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof. David, saya paham ini adalah pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan kepada pemerintah, tapi karena tidak ada wakil pemerintah malam hari ini, mereka sedang rapat bersama dengan DPR, saya ingin menanyakan ini. Kenapa tes PCR di Indonesia begitu lambat? Kita tahu salah satunya adalah Eijkman adalah lembaga yang kemudian diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan tes PCR. Apakah dikarenakan reagennya kurang, dikarenakan alatnya kurang, dikarenakan dananya kurang, orangnya kurang, atau labnya kurang, Prof? Selamat malam. Jadi tes PCR memang adalah tes molekuler standar yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan komponen genetik, jadi virusnya atau agennya. Nah, teknik molekuler ini memang tidak mudah karena harus dilakukan di lab yang cukup canggih oleh tenaga terlatih, dan apalagi kalau memeriksa virus yaitu RNA, ini derajat kontaminasinya tinggi sekali. Sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan juga kapasitasnya tidak mungkin langsung bisa high throughput banyak. Ada dengan alatnya tetapi biasanya juga makan waktu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah prosedurnya. Pertama kali harus dilakukan ekstraksi dulu. Ekstraksi, ya karena ini RNA, setelah ekstraksi, kemudian diubah menjadi DNA dulu, menjadi namanya cDNA, baru dimasukkan ke dalam PCR, yaitu teknik amplifikasi seperti biasa, yang memakan waktu kira-kira sekitar 2,5 sampai 3 jam. Nah, setelah itulah baru ada hasil positif dan negatif. Kapasitas sebuah laboratorium melakukan ini, kecuali dengan yang saya sebut tadi high throughput, rata-rata tidak mungkin bisa cepat sekali. Dan kalau jumlahnya sampai ratusan, nah misalnya di Lembaga Eijkman, kami memeriksa itu sampai 2 atau 3 batch, dan itu staf kami pulang tengah malam. Ya, dengan hasil ya rata-rata. Mohon maaf, Prof. 2 sampai 3 batch itu berapa spesimen total berarti? Iya, jadi ya sekali running kira-kira 45 sampai 50 per hari. Sekali running batch ya. Itu batch. Masih dikurangi lagi positif dan negatif kontrol. Baik. Nah, Prof, mohon maaf, Prof. Apakah artinya sebenarnya kita butuh lebih banyak lab, Prof, untuk melakukan tes PCR ini? Karena kalau kita melihat negara lain, bahkan Filipina, 1.000 spesimen per hari yang diperiksa. Nah, sebetulnya ya, karena sebetulnya laboratorium yang bisa atau memiliki teknologi dan juga tenaga yang melakukan ini cukup banyak ya, tapi itu tidak bisa mempercepat kecepatannya. Jadi misalnya kalau di Jakarta sudah ada sekitar 6 dan beberapa laboratorium di ibu kota provinsi yang biasanya ada fakultas kedokterannya ataupun penelitiannya cukup baik, mereka bisa. Jadi serempak sebetulnya bisa dilakukan. Baik. Tapi kan ada tidak perimbangan, Pak, yaitu Jakarta banyak sekali. Itu yang dilakukan. Baik, Prof. Ya. Mohon ditahan terlebih dahulu, saya akan ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, strategi apa yang harus diubah oleh pemerintah agar kita bisa lebih cepat begitu dalam melakukan tes, Mas? Baik, pertama pemerintah luar biasa sudah memberikan sebuah keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh Perpu dan peraturan pemerintah juga oleh Kementerian Keuangan, bahkan dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020 tentang penyesuaian pembiayaan untuk menghadapi COVID-19.
Nah, kalau kita melihat payung-payung hukum ini menunjukkan adanya strategi berikutnya pemerintah daerah. Oke. Pemerintah daerah harus segera mengeluarkan semacam kebijakan turunan, bisa jadi dalam bentuk peraturan gubernur atau peraturan bupati atau peraturan wali kota, untuk segera melakukan koordinasi dan konsolidasi terstruktur, termasuk salah satunya adalah upaya untuk penyiapan laboratorium PCR di daerah-daerah. Saya mendengar secara live tadi di salah satu radio, pemerintah DKI khususnya gubernur sedang rapat koordinasi dengan wakil presiden, dan di hadapan wakil presiden gubernur menyampaikan upaya untuk penyediaan laboratorium PCR mandiri juga di Jakarta. Nah, artinya ada pendelegasian strategi ini walaupun koordinasinya terpusat tetapi membuka koordinasi dengan pemerintah daerah, memperlebar kesiapan kita untuk pemeriksaan PCR. Ini Ridwan Kamil, Gubernur Jabar tadi mengatakan bahwa mereka berhasil mendirikan dan punya lab PCR sendiri, artinya kalau Jawa Barat bisa, seharusnya provinsi-provinsi yang lain juga bisa, tidak terkecuali DKI Jakarta. Mas Hermawan, terima kasih atas waktunya. Prof. David, mohon tetap di situ, Prof. Kita akan kembali dengan kesimpulan dan juga teknik TCM, tes cepat molekuler, dengan menggunakan alat yang biasanya digunakan untuk tes tuberkulosis. Apakah efektif dan juga akurat? Kami akan kembali sesaat lagi. Dan kembali ke Prof. David. Prof. David, TCM atau tes cepat molekuler biasanya digunakan salah satunya untuk tuberkulosis. Seberapa akurat digunakan untuk COVID-19 dengan kita mengganti cartridge-nya? Begini, jadi tes cepat molekuler ataupun rapid molecular test yang digunakan untuk TBC itu adalah GeneXpert TB. Nah, sebetulnya industri ini sudah mengembangkan tes lain, yaitu untuk hepatitis C dan hepatitis B yang belum masuk di Indonesia, sedang akan. Nah, hepatitis C sudah masuk dan sudah dikerjakan di beberapa tempat di dunia. Dan untuk Indonesia sudah dilakukan evaluasi, kebetulan sekali lembaga Eijkman yang diminta, yang melakukan evaluasi tersebut. Nah, kami senang sekali kalau COVID-19 ini menggunakan tes ini karena akurat, Prof. Nah, cukup baik kalau dibandingkan dengan pengalaman hepatitis C sama-sama virus RNA. Dua hal ya, yaitu sensitivitasnya 100%, dengan spesifisitasnya adalah 98%. Tapi ini kan COVID-19, tentu saja beda dengan bakteri TBC. Nah, bukan, itu yang untuk hepatitis C, sensitivitasnya seperti itu. Untuk TBC sudah dijelaskan Dr. Herman tadi. Baik, artinya kalau misalnya pemerintah mengadopsi ini, Prof, seberapa ini akan mempercepat tes kita? Selama ini kita selalu rely on PCR. Sangat ya, dalam arti akurasi, ini baik ya. Tadi ya, sensitivitas tinggi kalau dibandingkan dengan hepatitis C sesama virus RNA. Baik. Kemudian juga waktunya bisa sekitar 45 menit. Baik. Nah, terima kasih, kemudian Prof. juga tidak memerlukan alat yang canggih dan dengan tenaga-tenaga laboratorium di daerah mereka bisa. Baik, terima kasih Prof. David Handoyo Mulyono, peneliti senior Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, bahwa alat yang kita sebut tadi pemirsa TCM ini, FDA, Food and Drug Administration di Amerika Serikat juga memberikan emergency approval kepada lembaga kesehatan di Amerika Serikat untuk menggunakan TCM ini untuk mengetes COVID-19 di Amerika Serikat. Semoga saja kita bisa melakukannya segera untuk mempercepat tes COVID-19 di Indonesia. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa.